Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang hari ini, saudara, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyita barang bukti hasil kejahatan kasus penipuan yang dilakukan oleh si kembar Rihana Rihani. Polisi membawa si kembar tersangka penipuan penjualan iPhone ke kawasan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan untuk menunjukkan sejumlah barang yang dibeli keduanya dari hasil penipuan. Setelah mengidentifikasi, polisi menyita sejumlah barang seperti sofa, meja makan, lemari, rak sepatu, microwave, vacuum cleaner, ini untuk dijadikan barang bukti. Setelah berhasil menangkap si kembar penipuan penjualan iPhone dengan modus pre-order, polisi memeriksa Rihana Rihani hari ini di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat ini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Polisi menyebut pemeriksaan intensif akan terus dilakukan hingga berkas pemeriksaan lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Tindak pidana yang dilakukan sudah diakui dan memang kita masih mengembangkan lagi dengan mencari berbagai alat bukti untuk melengkapi proses penyidikan ini. Untuk pemberkasan kami upayakan dengan maksimal, kami berkoordinasi juga dengan stakeholder terkait dengan pihak kejaksaan, nanti akan kita koordinasikan ke depannya bagaimana ketika kita sudah lengkap pemberkasan, pasti nanti akan kita sampaikan lagi. Pelarian pelaku penipuan iPhone si kembar Rihana Rihani berakhir sudah. Keduanya diciduk polisi di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Setelah 1 bulan, ia masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi menyebut si kembar Rihana Rihani sering berpindah lokasi untuk menghilangkan jejak. Polisi menyebut ada 18 laporan dari orang yang menjadi korban penipuan Rihana Rihani hingga Mei 2023. Total kerugian para korban yang merupakan reseller iPhone bahkan ditaksir mencapai 35 miliar rupiah. Polisi menyebut si kembar menggunakan modus pre-order iPhone murah untuk para korbannya dan mewajibkan korban membayar penuh iPhone yang dipesan. Namun iPhone yang dipesan korban tak kunjung datang hingga melewati waktu yang dijanjikan. Akibat perbuatannya, si kembar Rihana Rihani dijerat dengan pasal berlapis, yakni penipuan dan Undang-Undang ITE untuk menjerat korban. Bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu. Ya. Harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu, akal muslihat. Mata penjaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya dalam menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE. Saat ini PPATK telah memblokir rekening si kembar Rihana Rihani setelah menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan dengan jumlah fantastis mencapai 86 miliar rupiah. PPATK sudah memblokir beberapa rekening terkait si duo kembar ya, tersangka pelaku penipuan iPhone, dan terus kita berkoordinasi dengan penyidik. Sampai saat ini PPATK sudah memblokir dari rekening yang ada itu senilai 86 miliar. Rekam jejak kejahatan si kembar Rihana Rihani tak hanya penipuan iPhone. Keduanya juga dilaporkan atas kasus penggelapan mobil rental pada Januari tahun ini. Tim Liputan Kompas TV.
Lebih lengkap terkait pemeriksaan si kembar Rihana Rihani di Polda Metro Jaya, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Jona Hamonangan. Selamat petang, Jona. Jona, apa yang ingin digali penyidik terhadap pemeriksaan si kembar hari ini di Polda? Ya baik, polisi sendiri melakukan pendalaman, di mana pendalaman dalam rangka untuk mencari tahu bagaimana kerangka. Nah, apakah mungkin nanti akan ada pemeriksaan kepada pihak lain? Ini juga masih memungkinkan, apalagi hari inilah hari pertama penahanan dan juga tadi polisi sudah membawa ke tempat penyimpanan barang bukti. Jadi polisi tadi juga sudah membawa beberapa barang bukti seperti microwave dan sebagainya. Jadi fokus utama dari pihak polisi adalah saya melakukan pendalaman, polisi juga ingin melakukan penelusuran kemana larinya dana tersebut. Nah, terkait dengan adanya dana-dana yang cukup besar, di mana dari pihak polisi mengatakan ada 30 miliar, jadi sudah kerjasama dengan pihak PPTK dan sudah dilakukan pembekuan dana, di mana dari pihak PPTK mengatakan sudah 86 miliar, bahkan ada transaksi dana. Nah, jadi fokus utama adalah melakukan penyelidikan secara penuh. Apakah nanti akan ada pihak lain yang akan jadi tersangka atau tidak, ini masih ditelusuri. Yang menjadi fokus utama adalah bagaimana si kembar Rihana Rihani cukup lincah atau mungkin cukup licin. Jadi sering berpindah-pindah tempat atau apartemen di mana menggunakan aplikasi Airbnb dan juga akhirnya berhasil ditangkap kemarin. Nah, apakah ada kemungkinan ada pihak lain atau mungkin ada cepu di kasus ini? Ini juga masih dilakukan pendalaman, mengingat ketika dilakukan penangkapan kemarin atau dini hari dari pihak Rihana Rihani mengatakan mereka sudah tahu ternyata informasi bahwa polisi akan melakukan penangkapan. Jadi yang dilakukan polisi adalah melakukan pendalaman terlebih dahulu untuk melihat apalagi hari ini hari perdana dan juga polisi sendiri melakukan penahanan selama 20 hari. Jadi masih cukup atau banyak waktu sebelum pemberkasan khususnya sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan. Baik. Terima kasih Jona Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.